Ibu Bapak peserta PPG, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LK 2.2, penentuan solusi, yang merupakan bagian dari tahapan siklus 1, yaitu 1.2, pengembangan perangkat pembelajaran. Penentuan solusi dilaksanakan pada hari ke-9 dengan durasi 7 JP, terdiri dari 3 JP web meeting dan 4 JP aktivitas di LMS. Penentuan solusi ada di kode 1.2.5. Diawali dengan ruang kolaborasi penentuan solusi, diskusi di forum diskusi 1.2.5.A antara dosen dan mahasiswa PPG pada kelompok masing-masing. Tagihan yang diminta adalah LK 2.2, penentuan solusi. Sebelum tagihan ini di-upload, maka dilakukan presentasi dan penguatan terkait dengan LK tersebut. Nah, presentasi dan penguatan linknya tersedia di 1.2.5.B. Kemudian unggah tagihan penentuan solusi berupa LK 2.2 di kode 1.2.5.C. Sebelum saya membahas mengenai LK 2.2 penentuan solusi, saya akan membahas mengenai benang merah pengembangan perangkat pembelajaran sampai dengan LK 2.2 penentuan solusi. Pengembangan perangkat pembelajaran diawali dengan persiapan menggunakan LK 00 yang terdiri dari LK 00A dan 00B. LK ini adalah LK persiapan agar Ibu Bapak bisa mengisi LK 2.1 dan 2.2 dengan sempurna. LK 00A, eksplorasi alternatif solusi, berisi kajian literatur. Pada LK ini, pastikan Ibu Bapak memilih kategori penyebab masalah. Apakah materi, media, metode, atau lainnya, atau kombinasi dari beberapa kategori tersebut. Dan mohon untuk diingat bahwa masalah yang dimaksud adalah masalah ketercapaian kompetensi untuk mapel PKN ketika Ibu Bapak menggunakan kurikulum 2013 dan mapel pendidikan Pancasila ketika Ibu Bapak menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini Ibu Bapak bisa mengidentifikasi kebutuhan sumber bacaan atau sumber belajar terkait dengan kategori penyebab masalah yang sudah ditemukan. Dari sumber tersebut, Ibu Bapak bisa menuliskan hal penting yang diperoleh dari bacaan dengan menggunakan kata-kata kunci, apa, siapa, kemudian di mana, ya, kapan, bagaimana, dan juga mengapa. LK 00B, eksplorasi alternatif solusi, berisi wawancara dengan pakar. Bisa menggunakan dosen waktu Ibu Bapak kuliah atau lainnya. Pakar berbeda dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Silakan membuat daftar pertanyaan dan digunakan untuk wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara luring maupun daring dengan berbagai macam platform yang tersedia. Kesimpulan wawancara bisa ditulis di kolom yang keempat. Untuk bisa melakukan kajian literatur, Ibu Bapak bisa menggunakan berbagai macam tool, Open Knowledge Map, Connected Paper, atau beberapa link web, mulai dari Jurnal Sinta, Portal Garuda, Scopus, Google Scholar, DOAJ, Portal ISSN, OneSearch, Best Search, pada Pusnas, Science Direct, Emerald, Proceeding Atlantis, Proceeding Cypress, Cambridge Journal, Oxford Journal, ProQuest,
akademia, atau lainnya. Saya contohkan connected paper. Ibu Bapak bisa mengetikkan kata kunci yang dibutuhkan untuk mencari sumber kajian literatur. Misalnya, kita mengetikkan kata kunci media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka akan muncul beberapa artikel. Selanjutnya, Ibu Bapak bisa buka dan mengunjungi official journal. Setelah itu, Ibu Bapak bisa menuliskannya, poin-poin pentingnya di LK00A. Untuk Open Knowledge Map, Ibu Bapak bisa melakukan hal yang sama dengan mengetikkan kata-kata kunci yang relevan. Misalnya ketika mengetikkan kata-kata kunci media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, Ibu Bapak akan diarahkan dalam sebuah diagram relasi antara beberapa artikel yang pernah dipublikasikan, baik itu hasil penelitian maupun hasil pemikiran. Selanjutnya Ibu Bapak tinggal membuka official journal-nya dan mencatat hal-hal yang penting dan dimasukkan di LK00A. Setelah ini, Ibu Bapak baru bisa mengerjakan LK2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi. LK eksplorasi alternatif solusi atau LK2.1 ini terdiri dari 7 kolom. Pada kolom yang pertama, Ibu Bapak diminta untuk menuliskan masalah dalam pembelajaran. Masalah dalam pembelajaran adalah masalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Mohon diingat bahwa masalah adalah ketidaktercapaian kompetensi dari sebuah konten atau objek pengetahuan dari KD atau dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian ditelusuri penyebab masalahnya, lalu dikategorikan permasalahan tersebut termasuk masalah yang terkait dengan materi, media, metode strategi atau model, atau lainnya. Di kolom selanjutnya, Bapak diminta menuliskan alternatif solusi yang didapat melalui kajian literatur, wawancara dengan sejawat, maupun dengan pakar. Nah, di kolom kelima, diminta menuliskan kelebihan, kolom keenam adalah kekurangan. Nah, ini juga dari kajian literatur dan analisis Ibu dan Bapak. Poin diperhatikan dalam melakukan kajian literatur, tidak sekedar di copy-paste atau ditempel, tapi ditulis poin-poin penting, dibuat kutipan yang tidak langsung, ya, diparafrase, dan dianalisis. Dicari perbedaan dan persamaannya. Apakah antara temuan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan atau justru ada yang membantah. Nah, kemudian di kolom yang ketujuh adalah kolom mitigasi. Pada kolom mitigasi ini, Ibu Bapak diminta untuk melakukan antisipasi, ya, dan menunjukkan caranya bagaimana agar kelemahan dari alternatif solusi yang Ibu Bapak pilih itu agar bisa diatasi. Nah, kemudian untuk hari ke-9 adalah LK2.2. LK2.2 adalah penentuan solusi. LK ini terkait dengan LK00, baik itu 00A maupun B, LK persiapan, dan juga LK2.1, eksplorasi alternatif solusi. Pada LK2.2, penentuan solusi ini ada 7 kolom. Nah, pada kolom yang pertama, Ibu Bapak
diminta untuk menuliskan satu permasalahan yang paling urgent yang telah diidentifikasi sebelumnya pada LK 2.1. Mohon diperhatikan bahwa satu masalah yang urgent ini nanti akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi yang akan dikembangkan menjadi RPP dan kelengkapannya, meliputi materi atau bahan ajar, kemudian media, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Itu untuk yang kurikulum 2013. Untuk yang kurikulum Merdeka, Bu Bapak harus mengembangkan menjadi ATP dan modul ajar. Dan itu pula yang nanti akan ditindaklanjuti untuk PPR. Sehingga di sini harus sudah jelas pilihan KD-nya atau CP-nya. Nah, kemudian di penyebab masalah, kolom yang kedua silahkan dituliskan penyebab setiap masalah yang diidentifikasi tersebut, solusi yang dipilih ya. Untuk solusi bisa kombinasi dari beberapa kategori tadi, tidak hanya satu saja, misalnya media atau materi, tetapi tentu saja akan ada satu yang dominan. Kemudian dideskripsikan secara singkat solusi pada kolom yang keempat, kemudian kelemahan dan kekurangannya ditunjang dengan dukungan literatur, dan dimitigasi kelemahannya itu nanti seperti apa. Jadi yang harus diingat kembali adalah bahwa masalah yang dipilih adalah masalah ketidaktercapaian kompetensi pada mapel PKN untuk kurikulum 2013 dilihat dari ketercapaian KI, KD pada KI 3 atau CP pada elemen tertentu untuk kurikulum Merdeka. Nah, tentu saja dengan pengalaman pembelajaran Ibu Bapak selama ini sudah bisa mengidentifikasi CP mana, KD mana, peserta didik tidak mencapai KKM, yang tentu saja itu didukung bukti, hasil belajar, hasil ulangan, baik itu penilaian sumatif maupun formatif. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Selamat bekerja.